Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab adab qadha'il hajah, ya. Tata krama, kesunahan dalam atau saat atau yang terkait dengan buang hajat, ya. Terkait dengan buang hajat. Ya, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita baca Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in, para a'immah al-mujtahidin al-arba'ah, para ulama, para aulia, guru-guru kita, para orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila musannaf hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-11, ya. Ada yang mau membacakan untuk kita semua? Silahkan. Ada. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Kitabnya kelihatan nggak di layar, Miss? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salmana radhiyallahu an qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin au baulin au nastanjia bil yamini au an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin au nastanjia bi roji'in au admin. Rawahu Muslimun. Wa an Salmana, dari sahabat Salman Al-Farisi. Ya, beliau salah satu sahabat yang bukan orang Arab. Ya, bukan orang Arab, tapi orang Persia. Ya. Dilihat dari gelar beliau, ya, nisbat beliau yang terkenal, ya, Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab tapi orang Persia. Nah, beliau adalah dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, makanya beliau disebut sebagai Maula Rasulillah atau bekas budaknya Rasulullah.
bekas budak tetapi sudah dianggap seperti keluarga sendiri ya oleh Rasulullah. Bahkan beliau dalam satu riwayat itu dikatakan Salman ya, min ahli baiti atau min ahli bait ya. Di bawahnya ini ada Salmanu minna ahlal baiti ya. Jadi Salman Al-Farisi itu ya bagi kami ya sudah seperti ahlul bait ya, ahlul bait. Saking dekatnya ya hubungan Rasulullah dengan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Qala sahabat Salman Al-Farisi ini berkata ya, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin au baulin. Nabi telah benar-benar melarang kami untuk menghadap kiblat saat atau ketika buang air besar, au baulin atau ketika buang air kecil, ya. Nah, di sini redaksinya adalah hikayah, ya. Nahana ini sahabat Salman Al-Farisi menceritakan bahwa Rasulullah itu melarang para sahabatnya. Kalau BAB atau pipis ya menghadap arah kiblat. Ini satu ya. Au nastanjia bil yamini. Atau kami cebok menggunakan tangan kanan. Nah, ini juga dilarang. Dua ya. Au anastanjia bi aqalla min salasati ahjarin, atau ya, melarang kami untuk istinja dengan kurang dari 3 buah batu. Ini juga dilarang. Au nastanjia bi roji'in au admin. Atau kami cebok membersihkan kotoran ya setelah BAB bi roji'in dengan menggunakan kotoran ya. Kotoran ini artinya bisa kotoran manusia yang telah mengering gitu ya, atau kotoran hewan yang telah mengering. Itu dilarang juga. Au azmin, atau cebok istinja menggunakan tulang. Ini juga dilarang oleh Rasulullah. Jadi dalam hadis ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 hal yang dilarang. Pertama, menghadap kiblat saat buang hajat. Nah, ini tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah. Kedua, cebok menggunakan tangan kanan. Ya. Maksudnya cebok di sini ngorek-ngorek itunya ya, membersihkan itu pakai tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah istinja menggunakan kurang dari 3 buah batu. Dan yang keempat adalah istinja menggunakan kotoran manusia atau kotoran hewan atau tulang, ya. Tulang-tulang hewan itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kualitasnya adalah sahih. Nah, muncul pertanyaan ya, dalam hadis ini kan dilarang ya menghadap kiblat dan lain sebagainya tadi. Nah, an-nahyu, larangan di sini, apakah dia bernilai wajib atau bernilai makruh? Nah, ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi bahwa hal itu dilarang, ya. Makanya judul dalam syarahnya ini adalah an-nahyu an istiqbalil qiblati 'inda qada'il hajah. Yaitu larangan menghadap kiblat ketika buang hajat. Nah, nanti akan dijelaskan ya kalau di dalam syarahnya itu pendapat ulama, apa makna dari larangan ini? Apakah maknanya haram ya? Artinya menghadap kiblat saat BAB itu haram, dosa. Kalau dilakukan ya akan terkena dosa.
Kalau ditinggalkan padahal ada kesempatan, ya dia akan dapat pahala. Apakah sampai segitu gitu ya, sampai haram gitu, ataukah larangan ini hanya bersifat sampai pada taraf makruh saja, ya. Artinya ya kalau dilakukan itu juga nggak dosa, tetapi kalau ditinggalkan ya itu ada keutamaannya. Ini ada ikhtilafnya, nanti kita coba baca dulu syarahnya. Aqwalul ulama fin nahyi an istiqbali wastidbaril kiblati inda qada'il hajah. Pendapat para ulama terkait dengan larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Nah, ini dikatakan waqtalafa al ulama'u. Para ulama ini ya berbeda pendapat. Hal hadzan nahyu litahrim aula. Apakah kata nahana Rasulullah itu maknanya adalah larangan yang berarti wajib atau larangan yang berarti makruh? Ala khamsati aqwalin, ya, ada 5 pendapat di kalangan ulama. Al awalu annahu litangzihi bila farqin bainal fadha wal umron. Fayakunu makruhan. Ya, fayakunu makruhan. Jadi pendapat pertama mengatakan larangan dalam hadis tadi lakot nahana Rasulullah itu adalah nahi litangzih. Nahi litangzih. Litangzih ini artinya kalau ada larangan, ya, dia tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram. Nanti kebalikan dari larangan yang bersifat tangzih ini adalah tahrim, ya, nahi yang bersifat tahrim. Nah, pendapat pertama mengatakan larangan di sini sifatnya adalah tangzih. Tidak dibedakan ya antara apakah seseorang itu di dalam perkampungan, ya, atau di tanah lapang yang kosong gitu ya, di padang pasir. Fayakunu makruhan, maka hukumnya makruh, ya. Wa ahaditsun nahyi mahmulatun ala dzalika. Semua hadis yang ada bentuk larangannya tadi itu dimaknai sebagai makruh. Dikorin nanti hadis Jabir, ya, apa dalil atau argumen indikator bahwa larangan di dalam hadis-hadis tadi, ya, hadisnya Salman Al-Farisi itu misalnya, di sana dikatakan nahana, tapi kenapa dimaknai tidak sampai haram? Ini karena ada indikatornya, ya. Dari hadis riwayat sahabat Jabir, ra'aituhu qabla mautih bi amin mustaqbilal qiblati. Ternyata ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, ini sahabat muda, ya, pernah melihat Rasulullah setahun sebelum beliau wafat, ya, beliau BAB menghadap kiblat. Ya, ini tentu saja bertentangan, ya, dengan riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi tadi, bahwa Nabi melarang sahabatnya untuk menghadap kiblat saat BAB. Nah, dalam hadisnya Jabir bin Abdullah ini ada ra'aituhu qabla mautihi bi amin mustaqbilal qiblatin. Nabi melakukan itu. Nah, ketika terjadi ikhtilaf, ya, hadisnya sahih ini, ya. Akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kalau Ibnu Hibban ini kan berarti dalam Sahih Ibnu Hibban. Nah, di sini ada ikhtilaf antara hadis kaulinya Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, juga ada riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari gitu, ya, dengan hadis fi'linya Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Wa haditsu Ibni Umar annahu ra'a an-nabiyya yaqdi hajatahu mustaqbilan li Baitil Maqdis mustadbiran lil Ka'bati muttafaqun alaihi. Riwayat lain dari Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah itu
buang hajat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah, menghadap ke utara berarti ya. Kalau posisinya berada di Madinah. Nah, ini eh, bertentangan pula ya dengan hadisnya Salman Al Farisi tadi. Wa haditsu Aisyah fahawilu mik adati ilal kiblati. Rasulullah ya memerintahkan untuk mengubah arah ya mik'adah. Mik'adah itu tempat duduk saat buang hajat. Ya, ini berarti di dalam rumah gitu ya. Ilal kiblati menghadap ke arah kiblat. Al murad bi mik'adatihi maka nayak utu alaihi hala qadhi hajatihi ilal kiblat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa isnadu hasanun. Nah, ini ada hadis fi'li yang bertentangan dengan hadis qauli ya. Nah, ini berarti menunjukkan kalau dalam hadis qaulinya itu larangannya bersifat makruh saja, tidak sampai tahrim. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak menunjukkan larangan itu bersifat tegas. Terbukti ya Rasulullah melakukan ya yang sebaliknya di dalam riwayat-riwayat yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi indikator bahwa larangan yang terdapat dalam hadis qauli, hadisnya Salman Al Farisi, hadisnya Abu Ayyub Al Ansori, ya, itu bersifat makruh saja, tidak sampai bersifat haram. Kita baca. Asani annahu muharramun fihima. Pendapat kedua, kalau tadi mengatakan hukumnya makruh, ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang pendapat kedua adalah BAB menghadap kiblat itu hukumnya haram, baik di dalam maupun di luar. Lidzahiri ahaditsin nahyi. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah pengertian tekstual dari kata-kata Rasulullah, laqad nahana Rasulullah. Nah, secara tekstual itu haram. Wal ahadis allati ju'ilat qarinatan ala annahu litangzih mahmulatun ala annaha kanat li'udrin wa li annaha hikayatu fi'lin la umuma laha. Dibantah tadi ya. Tadi kan ada hadis fi'li yang dijadikan dasar sebagai indikasi bahwa larangan dalam hadis qauli itu tidak bersifat haram, tapi makruh saja. Nah, ini dibantah di sini bahwa hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah itu BAB menghadap kiblat ini karena ada uzur, ya, tidak serta-merta ya kondisinya biasa-biasa aja, tidak ada uzur ya. Nah, kalau ada uzur ya gimana lagi ya. Nah, ini alasan pendapat yang mengatakan bahwa menghadap kiblat baik di dalam maupun di luar ruangan ketika BAB adalah haram. Asal itu annahu mubahun fihima. Pendapat ketiga mengatakan menghadap kiblat saat BAB baik di dalam maupun di luar ruangan itu hukumnya mubah. Mubah ini artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Qalu wa ahaditsun nahyi mansukhatun bi ahaditsil ibahah. Li'anna fiha at-takyid bi qabli amin wa nahwihi. Wastaqwahu fi syarhi. Nah, dalilnya apa? Pendapat yang mengatakan mubah ini. Dalilnya adalah hadis fi'li tadi, ya, perbuatan Nabi tadi, di mana dalam riwayatnya sahabat Jabir dikatakan ya sebelum Rasulullah wafat kurun waktu 1 tahun. Nah, beliau BAB menghadap kiblat. Nah, ini berarti munculnya belakangan. Nah, hadis yang melarang itu muncul duluan, ya. Muncul duluan. Nah, kalau terjadi pertentangan antara dua hadis, yang satu diketahui muncul lebih dahulu, yang satunya lagi diketahui muncul belakangan, maka ya
metode penyelesaian ikhtilafnya adalah menggunakan nasakh mansukh. Artinya yang melarang itu dihapus kandungan hukumnya, tidak berlaku lagi ya oleh hadis ya fi'li yang muncul lebih belakangan. Nah ini kalau tadinya dilarang, hadis kedua menunjukkan dibolehkan. Ini argumen dari yang mengatakan ya hukum BAB baik di dalam maupun di luar ruangan itu adalah mubah menghadap kiblat. Ar-rabi'u yahrumu fi shahara dunal umran. Pendapat keempat ya menghukumi haram kalau itu dilakukan di tempat terbuka, tempat di luar ruangan gitu ya. Dunal umroni, tapi kalau di dalam gedung ya tidak masalah, tidak haram. Oh ditafsil ya kalau di sini. Di anna ahaditsal ibahah waradat fil umron faju'ilat alaihi wa ahaditsun nahyi amah. Wa ba'da takhsisil umran bi ahadithi fi'lihi allati salafat baqiyat as-sahara ala tahrim. Nah, kenapa kok bisa dipahami ya? Kalau di luar ruangan di sohrok ya itu hukumnya haram menghadap kiblat, tetapi kalau di dalam ruangan di dalam toilet ya ini mubah. Oh alasannya adalah hadis-hadis yang menunjukkan ibahah ya fi'lun nabi tadi itu hampir semuanya baik riwayatnya Jabir bin Abdullah, riwayatnya Ibnu Umar dan riwayatnya Sayyidah Aisyah semuanya ceritanya berada di dalam ruangan ya berada di dalam ruangan bukan di tempat terbuka bukan di padang pasir itu tidak. Jadi Rasulullah menghadap kiblat itu ketika ya berada di dalam WC gitulah ya. Fahumilat alaihi, maka karena melihat konteksnya seperti itu hadis-hadis yang membolehkan itu ya berlaku untuk kalau toiletnya di dalam rumah di dalam bangunan. Wa ahaditsun nahyi amah, sedangkan hadis yang melarang hadisnya Jabir bin Abdullah, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari itu bersifat umum baik di dalam maupun di luar. Nah hadisnya ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kalau dianggap bertentangan, ikhtilaf, maka yang khusus itu mentaksis yang umum. Ya, sehingga kesimpulannya hadis yang umum masih berlaku untuk ya BAB di luar ruangan, di tempat yang terbuka gitu ya, di padang pasir dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam ruangan, nah ini ada ketentuan khususnya yaitu diperbolehkan berdasarkan hadis yang dasarnya adalah hadis fi'li tadi. Al-khamis al-farqu bainal istiqbal fayahrumu fihima wa yajuzu al-istidbar fihima. Nah, yang pendapat kelima mengatakan kalau menghadap baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan hukumnya haram. Tapi kalau istidbar membelakangi, nah itu boleh baik di dalam ruangan maupun di dalam di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Ya, nah, ini beberapa pendapat ya terkait dengan hukum menghadap kiblat saat BAB. Halaman berapa? Kok hilang? Oke, itu adalah 5 pendapat terkait dengan apa makna larangan di dalam hadisnya sahabat Salman Al-Farisi tadi, di mana beliau mengatakan laqad nahana Rasulullah SAW ya an nastaqbilal qiblata bi ghaitin au baulin.
Ya. Oh, hilang lagi. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, silakan. Jadi ada ikhtilaf ya kalau kita kembali kepada pendapat para ulama, pastinya larangan itu apa maknanya gitu ya. Apakah sampai haram atau hanya sebatas makruh saja, atau larangan itu masih berlaku atau tidak ya, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ini baru mulai atau belum mulai? Sudah mulai. Sudah mulai ya. Afan baru bergabung ini. Ya, ya Pak. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Saya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan ikhtilaf ya, berarti tidak ada larangan yang khusus gitu, artinya karena kan kalau di Indonesia itu apa namanya, kalau di perkotaan memang sih rata-rata, ya bukan rata-rata ya, hampir semuanya itu di dalam ya kalau untuk buang hajat. Nah sementara kalau di kampung itu masih banyak yang apa ya, ngumbar di kali gitu ya, atau kadang-kadang ngeduk di belakang rumah kayak gitu kan, karena tanahnya masih luas kayak gitu. Nah untuk kita yang mungkin dari kota ke daerah itu kadang kan tidak tahu arah ya, kalau untuk kehati-hatian mungkin nggak ada masalah kali ya Ustadz ya, misalnya menghadapnya sekalipun itu di tempat terbuka, tidak harus apa istilahnya utara selatan, karena tadi kan larangannya tidak sampai apa ya, tidak sampai secara jelas ya. Gimana Ustadz? Ya, ya salah satu solusinya cari penghalang. Kalau tidak tahu arah ya, kalau tidak tahu arah kemanapun menghadap ya, depannya itu kalau bisa dikasih aling-aling, dikasih tutup gitu ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau Rasulullah itu di luar gitu ya, beliau bawa yang namanya anazah. Anazah itu tongkat pendek gitu ya. Biasanya dibuat juga untuk apa ya, satir itu, sutroh, buat sutroh biasanya. Kalau sholat menghadap ke situ biar orang tahu kalau itu sedang sholat ya, tidak lewat di depannya. Nah, Rasulullah itu kalau BAB di padang pasir dari riwayat mengatakan ditutup begitu aja ya, dikasih kain atau apa ya, sekira di depannya itu nggak kelihatan. Nah itu adabnya ya. Jadi kalau nggak tahu bisa begitu. Atau kalau di kampung ya gimana caranya biar ada penghalangnya gitu di depan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Yang lainnya cukup? Oke. Tadi ada selain menghadap kiblat juga ada ya yang dilarang adalah istinja pakai tangan kanan ya. Itu adalah juga perkara yang dimakruhkan juga ya, dilarang tetapi levelnya ya makruh ya, karena itu hendaknya dihindari. Kemudian istinja menggunakan tulang ya, atau kotoran manusia atau hewan keletong gitu ya, yang sudah kering. Misalnya ada kotoran kuda, ya itu udah kering, udah mengeras, itu kalau mau dibuat peper, dibuat istinja, itu hukumnya ya makruh gitu ya. Begitu pula dengan tulang. Tulang itu juga makruh digunakan. Ya idealnya ya dihindari gitu ya.
kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Oke. Hadis selanjutnya wali sab'ati an Abi Ayyuba Al-Ansari radhiyallahu an wala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha bi ghaitin au baulin walakin syarriku au gharribu. Nah, ini ada riwayat ya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayatnya mengatakan ini redaksinya Rasulullah gitu ya. Wala tastaqbilu al-qiblata, janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat bi ghaitin au baulin, ketika BAB atau pipis. Walakin syariku, tapi menghadaplah ke arah timur, au gharribu, atau menghadaplah ke arah barat. Nah, ini dengan asumsi ya bahwa yang mengatakan atau Rasulullah saat itu ya berada di arah utaranya kiblat ya, berada di kota Madinah. Sehingga beliau mengatakan ya menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Jadi barat dan timur kalau bagi orang Madinah kan bukan kiblat ya. Tetapi kalau kita di Indonesia justru walakin syariku au gharibu ini problematik gitu ya. Kita bahas di dalam kelas ilmu matan hadis kemarin ya. Ini bisa dipahami dengan baik kalau kita memahami situasi geografisnya ya. Bahwa larangan ini atau hadis syariku au gharibu ini adalah kalau kita memahami ya Rasulullah saat itu berada di kota Madinah. Sehingga beliau mengatakan syariku au gharibu, karena keduanya timur dan barat itu bukan arah kiblat. Prinsipnya yang dilarang adalah menghadap kiblat, istiqbalul kiblat, au istidbaru, atau membelakangi kiblat. Itu yang dilarang ya. Nah, terkait dengan bentuk larangannya seperti apa tadi itu maknanya ya sudah kita jelaskan. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tarjamah Abi Ayyub Al-Ansari. Wasmu Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari min akabiri sahabah. Nama aslinya Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari, sahabat Ansor gitu, orang asli Madinah. Min akabiri sahabah. Nah, beliau adalah salah satu sahabat besar gitu ya. Beliau pernah ikut ya dalam perang Badar. Wa nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hala qudumihi al-Madinata alaihi. Nah, Rasulullah itu pertama kali ke Madinah ya. Yang dijujuk untuk istirahat adalah rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kita mungkin pernah dengar ya cerita yang mengarahkan ke rumahnya sahabat Abu Ayyub ini adalah untanya Rasulullah ya. Mata ghazian sanata khamsina birrum. Nah, beliau mati wafat ya pada tahun 50 Hijriah saat berperang ya melawan Romawi dan meninggal di kawasan Romawi ya. Rom ini adalah dulu menunjuk kepada daerah Bizantium Timur ya. Bizantium Timur itu Turki hari ini. Nah, beliau wafat di sana gitu ya.
pada abad ke-15 Sultan Muhammad Al-Fatih ya dalam ceritanya yang masyhur sebelum berhasil menaklukkan Konstantinopel ya beliau ziarah dulu ke makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini ya. Jadi dari tahun 50 Hijriyah orang Islam itu sudah berusaha ya menaklukkan kerajaan ya Romawi atau Bizantium Timur ini. Romawi Timur ya maksudnya. Romawi Timur ini dari tahun 50 itu sudah berperang tetapi belum berhasil ya sampai berabad-abad lamanya. Sampai pada tahun ya abad 15 Hijriah maksudnya abad 15 Masehi ya 1400 sekian Sultan Muhammad Al-Fatih ya dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil ya menaklukkan Romawi Timur ini. Nah, ini barokahnya ya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Hadis berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ata al-ghaita falyastatir. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa ya mendatangi tempat buang hajat, maksudnya ya buang hajat itu sendiri, falyastatir hendaknya dia bikin penutup, bikin satir ya. Ini dianjurkan oleh Rasulullah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kualitasnya di sini dhaif ya, kualitasnya dhaif. Ya, ini menjadi dasar ya, anjuran ya, kesunahan untuk bikin satir ya. Tadi misalnya kayak kasus di mana ketika kita pulang ke daerah misalnya, lalu ternyata nggak ada WC-nya, harus pergi keluar, kemudian kita nggak tahu arah kiblat di mana, ini kita bisa ya membuat satir. Ini dianjurkan seperti itu ya. Hadis berikutnya wa anha dan dari Sayyidah Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Abu Hatimin wal Hakimu. Dari Sayyidah Aisyah ya bahwa Rasulullah kalau selesai atau keluar dari toilet beliau mengatakan begini, ghufranaka ya, ghufranaka doang ya. Tapi maksudnya adalah atlubu minka ya Allah ghufranaka. Artinya saya memohon kepada Engkau ya Allah ampunanmu. Ya, ini ada kata-kata yang dibuang, yang dikira-kirakan gitu ya. Redaksinya cuma ghufranaka. Nah, kalau kita yang masyhur ya, yang populer ya ada redaksi yang lain ya. Alhamdulillahilladzi akhraja minna al-adza. Ya tidak masalah. Ya ini prinsip pertamanya adalah kita dianjurkan berdoa gitu ya ketika selesai buang hajat. Ya. Ini adalah hadis qauli ya doanya dari Rasulullah SAW. Ghufranaka. Bukan berarti bertentangan ya ketika kita berdoa tidak seperti yang dipakai Rasulullah dalam riwayat ini gitu. Kemudian kita dianggap melakukan bid'ah, tidak ya. Karena ada riwayat yang lain juga ya, di mana di dalam syarahnya ini dikatakan ya, wa warada fi wasfi Nuhin alaihissalam annahu kana yaqulu min jumlati syukri ba'dal ghaid
alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza walau jaa habasahu fiyya. Nah, ini ada riwayat ya yang alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza walau jaa habasahu fiyya. Ini ada riwayat yang semacam itu. Nah, riwayat yang lain wafil bab min hadisi Anas anau kana yaqul alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Ini riwayat kedua ya. Wa hadisi Ibni Umar innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza kharaja alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa baqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adzahu. Ini ada bahkan 3 riwayat ya selain riwayat ghufranaka tadi itu. Nah, apakah perlu dibaca semua? Ya satu aja sudah cukup ya untuk mendapatkan kesunahan. Ya kalau mau dibaca semuanya ya boleh-boleh saja. Ya. Itu hadis ya terkait dengan adab selesai buang hajat itu kita ngapain ya. Cukup tepuk-tepuk perut ya. Ngurut perut ya atau mau ngapain gitu. Nah, di sini Rasulullah memberikan tuntunan ya bahwa yang beliau lakukan sendiri ya adalah berdoa. Nah, berdoanya apa? Berdoanya pertama ada yang bentuknya adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang doa-doa yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat ya bisa buang hajat ya karena itu nikmat ya kalau kita nggak bisa buang hajat ya tersumpal gitu tersumbat bedegelen atau apa ya kayak orang ambeien gitu ya itu sakitnya Masya Allah ya itu makanya bisa BAB itu harus disyukuri. Hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid salisan fa ataitu bi rawsatin fa akhadhahuma wa alqa ar-rawsata wa qala hadza rijsun au riksun akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni i'tini bi ghairiha. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ya bahwa suatu ketika Rasulullah ini buang hajat ya. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu. Dicari ya bahwa jatuh hajaro ini saya hanya menemukan 2 buah batu. Walam ajid salisan. Aku tidak atau belum menemukan batu ketiga. Fa'ataituhu birausatin. Lalu aku membawakan teletong gitu, rausah. Rausah itu kotoran hewan gitu ya, yang di sini tentunya sudah kering tentunya. Fa'akhadzahuma. Lalu Rasulullah mengambil 2 batu, wa alqa ar-rausah kemudian membuang ya kotoran hewannya. Waqala hadza rijsun. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, hadza rijsun, ini yang dibuang ini adalah najis. Ya, adalah najis. Nah, apa makna dari hadis ini? Akhadha bihadzal hadis ya Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis fashtaratu alla tangkuso al-ahjaru anis salasi. Yang pertama adalah bahwa hadis ini menurut Imam Asy-Syafi'i merupakan keterangan ya, merupakan syarat bahwa hendaknya ketika kita cebok kalau pakai batu itu tidak kurang dari 3 buah gitu ya. Amaroni ya bi salasati ahjarin tadi itu dikatakan gitu ya. Fa'amaroni an atiyahu bisalah sati ahjarin. Nah, disebut secara khusus 3 ya, angka 3. Ini menunjukkan ya ini sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah.
ma'a mura'atil ingqai, ya, bahwa disyaratkan 3 buah batu serta juga kebersihannya. Wa ilam yahsul biha zada hatta yangko. Nah, kalau 3 buah batu itu tidak suci-suci juga, tidak bersih-bersih, maka boleh menambahkan atau disundahkan, dianjurkan ditambahkan. Wa yustahabbu al-itaru, dan disunahkan untuk menggunakan jumlah yang ganjil gitu ya. Nah, ini makna dari hadis di atas. Oke, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini. Fadlik saya Ustaz, bisa? Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu terkait dengan bersuci menggunakan batu tadi Ustaz. Apakah Ya. kalau kita cuma mendapati 2 batu, lantas kita menggunakan di salah satu batu itu 2 sisinya? Maksudnya itu kan batu bukan cuma punya 1 sisi, ada beberapa sisi begitu. Apakah itu bisa? Syukur. Ya, kalau kita lihat penjelasan di Fathul Qorib gitu ya, bisa-bisa saja ya. Bahkan satu batu kalau punya 3 sisi, ketiganya dianggap sebagai seperti 3 batu tadi itu ya. Itu kalau penjelasan di dalam kitab Fathul Qorib. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Wail. Ya, sama-sama. Mas Erlangga, silakan. Sebenarnya Ustadz, tadi penjelasan mengenai apa minta keberkahan tadi kan ada salah satu riwayat dari Sultan Al-Fatih ya, itu kan katanya minta keberkahan dengan ziarah ke makamnya sahabat. Itu apakah kita berarti boleh minta doa ke orang yang sudah meninggal, orang soleh itu Ustadz? Gimana itu? Ya, kalau kita lihat ya fatwa-fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta Al-Misriyah, ya boleh-boleh saja ya. Kenapa? Ya sama, ini konteksnya dengan orang yang hidup ya. Karena orang yang soleh yang selama hidupnya berjuang untuk agama, mereka adalah para syuhada ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa para syuhada itu ya di alam sananya mereka itu masih hidup ya, masih hidup. Bal ahyaun inda rabbihim ya, mereka itu jangan dikira mati, mereka itu masih hidup ya di alamnya sana. Dan apakah orang yang sudah di alam sana itu bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa. Itu penjelasan dari fatwa-fatwa ya di Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, kemudian bisa nggak sih atau boleh nggak sih kita minta didoakan? Ya, minta didoakan. Kalau mereka bisa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ya agar dikabulkan suatu hajat tertentu ya. Nah, ini kenapa tidak sebagaimana datang kepada orang yang hidup ya. Mas Erlangga datang kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz siapa minta didoakan kepada Allah. Nah, itu kan boleh. Nah, demikian pula dengan mereka yang pejuang-pejuang yang sudah wafat itu ya. Hanya zahirnya saja mereka sudah meninggal ya, tetapi sejatinya mereka masih hidup ya di alam sana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berarti bukan sesuatu yang syirik ya Ustaz, kan ada yang bilang seperti itu Ustaz. Ya, keyakinannya kan semua yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean minta ke saya biar saya doain sampean gitu ya, itu masa syirik sih. Saya misalnya doakan
Allah maghfir lahu warhamhu wa'afiwan wa'fu anhu gitu ya. Atau ya Allah lancarkan rezekinya Mas Erlangga. Sampai minta agar saya mendoakan seperti itu. Ya kan mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan juga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sih yang saya pahami ya, Mas Erlangga. Ya kecuali Mas Erlangga punya pemikiran bahwa minta didoakan kepada orang lain itu syirik ya. Ya monggo saja sih. Nggak usah minta didoain oleh orang lain. Terima kasih Ustadz. Mantap ya. Ya. Seperti itu. Ada yang lainnya? Atau kita cukupkan? Sepertinya kita cukupkan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita baca tadi ya, bagi kita semuanya ya terkait dengan hadis-hadis hukum Islam. Mari kita tutup ya dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Mas Hussein baru nongol lagi nih kayaknya. Iya, Tat. Maaf nih, Tat. Baru bisa lagi, Tat. Sibuk. Alhamdulillah sehat. Iya, Tat. Putus-putus gak kedengeran. Oh, iya. Alhamdulillah sehat, Tat. Maaf baru gabung lagi. Iya. Semoga berkah. Amin. Sibuk banget kayaknya sekarang ya. Biasa staf paling bawah. Kita bertemu minggu depan lagi. Ya, saya mau izin untuk live dulu. Ya. Monggo, jazakallah khairan. Ya, Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz.